Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Amri dari kampus Universitas Primagraha dari Prodi PJKR akan menjelaskan sedikit tentang kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda, seperti pada slide selanjutnya. Yang pertama, memahami perbedaan individu atau peserta didik. Yang kedua, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang ketiga, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelajaran. Dan adapun hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan, yaitu dapat memahami psikologi pendidikan. Seorang pendidik melalui pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara tepat dengan siswanya, dan yang terakhir menilai hasil pembelajaran yang adil. Yang selanjutnya yaitu pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologis masing-masing. Pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, perubahan anak didik di dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pengalaman belajar siswa. Yang keempat, hasil belajar, learning outcomes, dan yang kelima, standarisasi kemampuan siswa. Penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologis peserta didik. Yang selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Misalnya, penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari aspek psikologis peserta didik. Penentuan jurusan atau program. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Pemilihan model-model pembelajaran. Pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan. Penentuan teknik evaluasi, teknik tes atau teknik non-tes.
penentuan jenis tes, lisan, tulis, dan perbuatan, serta objektif atau subjektif. Yang terakhir, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.